Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sharing ya teman-teman, bagaimana suka dukanya ataupun rintangan ya ketika kita berjualan ataupun kita usaha odading dan cakwe ini. Nah tentunya teman-teman, semua orang itu pasti dalam kehidupan itu pinginnya menemukan suatu kesuksesan ya. Tidak terkecuali saya pribadi kan seperti itu. Tetapi ya itulah, sebuah perjalanan itu kita tidak akan pernah tahu ya teman-teman. Jadi kita mengalir saja seperti itu ya. Jadi seperti saya saat ini ya teman-teman. Kalau dibilang menjenuhkan itu kan seperti itu, tentunya sangat menjenuhkan teman-teman. Kemudian dibilang kita itu belum puas, ya memang belum puas seperti itu. Jadi karena kita juga hanya melakukan ya teman. Jadi kita hanya yang tahu pada saat ini, yang bisa kita lakukan saat ini dagang, ya kita sementara waktu untuk berdagang. Nah tapi bagi teman-teman yang pemula yang ingin berdagang, tentunya kan itu harus menguatkan suatu mental dan kepercayaan diri, sehingga nantinya itu bisa berdagang seperti kami ya teman. Nah dalam setiap dagang odading dan cakwe sendiri teman, tidak dipungkiri ya teman, itu merasakan hal yang ada satu ya, yang tidak apa ya, kadang kita itu membandingkan diri kita sendiri ya dengan orang-orang lain gitu seperti itu. Jadi kita kadang itu berkecil hati kan seperti itu ya. Orang-orang bisa bisa umpamanya sepertinya orang-orang bisa bagus ya bikinan odading dan cakwenya, kita sendiri mentok di seperti itu saja, tidak berkembang kan seperti itu. Nah itu kadang menjadi suatu rasa minder kita ya teman, ketika kita berdagang. Tapi sebenarnya itu sebenarnya tidak menjadi masalah ya teman, karena semua orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan ya. Dan orang itu tidak selalu melihat dari kekurangan kita, karena saat berdagang ya teman, saat berdagang itu kan kita punya pelanggan masing-masing. Yaitu namanya sudah rezeki, itu kan sudah ada yang ngatur teman. Jadi kita tidak perlu risau gitu kan seperti itu dengan kekurangan yang ada pada diri kita ataupun produk yang kita buat kan seperti itu. Nah jadi pada dasarnya teman, ketika kita membuat odading gitu kan seperti itu kan, mungkin kita resep bisa sama gitu kan, kemudian bentuk, kemudian apa segala macam seperti tekstur dan lain-lain sebagaimana kan, itu bisa sama seperti itu kalau kita mau berjuang seperti itu. Tapi kan kalau namanya rezeki itu kan kita tidak bisa disamaratakan ya teman-teman. Dan saya sendiri mengalami seperti ini ya teman, pasang surutnya ketika usaha odading dan cakwe itu gitu kan. Dan itu menjadi suatu pembelajaran bagi saya sendiri ya teman, karena kekalahan saya itu di dagang odading itu jujur saya teman, ketika sudah berhubungan dengan orang lain seperti itu. Jadi saya sendiri tipikalnya ya teman, itu karena memang dari awal itu kan bukan jiwa dagang ya awalnya gitu seperti itu. Nah, memang kebentur saja. Kemudian setelah tahu dagang gitu kan, ingin berkembang dan dengan sistem, artinya seperti ini teman, kita ingin mempunyai banyak usaha seperti itu. Nah kita harus percaya dengan orang lain. Nah, kita sendiri orangnya tidak tega dengan orang lain seperti itu. Jadi kita tidak bisa ngepres, nekan gitu kan, sehingga kepercayaan itu mutlak kita berikan kepada orang lain. Disitulah titik ya teman-teman, titik kesalahan kita ketika usaha itu gitu kan. Itu tidak mentok, akhirnya bukan semakin berkembang, malah semakin runtuh. Itu saya alami sejak pertama kali usaha seperti itu. Jadi saya itu hanya dagang yang benar-benar murni awal sendiri itu teman ya, hanya kisaran berapa bulan. Jadi perjuangan ini memang apa ya teman, berdirinya itu sangat cepat ya teman. Jadi seperti instan saja. Jadi saya itu hanya ikut orang sebentar, kemudian punya usaha dan punya cabang-cabang usaha seperti itu. Dan itu bagi kita ya teman, saya juga kadang kalau berpikir itu di luar nalar teman. Jadi rezeki itu pada saat itu begitu cepatnya, sehingga kita bisa buka cabang seperti itu. Dan ya kita merasakan ya teman, jadi pahitnya ketika merintis seperti itu. Kemudian dengan sekejap kita juga bisa usaha yang lebih besar kan seperti ya mungkin kalau menurut saya itu lebih besar ya teman-teman. Nah jadi seperti yang saya katakan tadi teman, kita itu memang kekalahan saya sendiri ya. Memang ketika rasa kepercayaan itu kita berikan orang lain. Contohnya itu ya teman, kita punya usaha,
berikan pada orang lain dengan harapan itu bisa sama-sama berkembang kan seperti itu. Tapi ternyata kan tidak, itu menjadi suatu kendala sendiri. Nah, saya sendiri entah kenapa ini sebagai kekurangan saya, teman-teman, saya share ke teman-teman sebagai kekurangan saya. Saya itu tidak konsisten dalam suatu usaha yang apa ya, yang artinya satu tempat ya teman-teman, satu tempat itu bisa saya yang tidak konsisten di situ. Jadi satu tempat itu tidak bisa saya lama untuk menunggunya. Paling kuat-kuat itu hanya 1 tahun, itu 1 tahun, 1 tahun setengah itu sudah saya paling kuat. Karena ingin saya berikan kepada orang lain agar usaha ini berlanjut seperti itu, dan saya berinisiatif atau membuka lagi kan seperti itu. Dari dulu kan seperti itu metode yang saya gunakan seperti itu. Ya sempat itu memuncak, artinya sempat berjalan hanya beberapa tahun dan akhirnya collab kan seperti itu. Hanya collab ya karena kesalahan saya sendiri kan teman-teman. Jadi ini pembelajaran bagi teman-teman semua, ketika usaha itu lebih baik gitu kan dikelola sendiri secara matang gitu kan. Dengan sebesar apapun, sekecil apapun pendapatan, kita terima, kita syukuri, dan mengalir saja ya teman-teman, mengalir saja gitu kan. Jadi jangan pernah memaksakan suatu kehendak atau kehendak atau emosional kita. Ketika kita memang masih dikasih jatah segitu, ya mungkin harusnya kita benar-benar bisa mengelola segitu. Karena kan kita itu biasa terambisi ya teman-teman, terambisi melihat kiri kanan kita, potensi yang ada di luar sana, sehingga kita dengan keyakinan gitu kan, keyakinan yang kuat ingin segera beranjak dari situ. Apalagi kalau seperti kita ya teman-teman, kadang kita berpikir secara pendidikan kita sudah terbuang kan seperti itu kan, kemudian waktu kita tersita kan seperti itu. Padahal kalau kita memikirkan teman-teman, justru hal yang seperti ini, yang monoton inilah yang menjadikan kita itu seharusnya lebih konsisten, sehingga nanti hasil tidak terasa dan kita harus fokus di satu titik ini kan seperti itu. Nah itulah sedikit sharing kita ya teman-teman tentang apa yang pernah saya alami, dan ini bisa menjadi suatu apa ya, suatu contoh ya teman-teman. Ketika usaha itu saya hanya menyarankan gitu kan, kita harus benar-benar komitmen pada usaha yang kita miliki. Jadi tidak boleh mengecilkan, artinya tidak boleh kita itu merasa minder dengan usaha yang ada. Justru itu pertahankan dengan kuat agar usaha ini semakin berkembang nantinya. Berkembangnya itu kan ada macam-macam caranya teman-teman. Kita banyak cabang gitu kan, kita bisa mengumpulkan uang atau materi dari dagangan kita ini gitu kan. Itu yang dimaksud dengan keberhasilan teman-teman. Jangan kita itu melihat bahwa kita itu selalu wah di depan orang lain. Nah itu yang saya alami kan seperti itu. Saya itu jauh-jauh ya teman, dari Lampung kemudian merantau ke Jogja pada saat itu, dagang seperti itu, dan sambil sekolah ya terus itu, kemudian ke Kalimantan, ke Palembang. Itu sebenarnya kalau ditekuni dengan sangat ya teman, itu hasilnya sangat luar biasa kan, karena hitungan kita hanya sebagai pedagang kaki lima, kita bisa artinya mempunyai sesuatu dari itu kan sudah luar biasa, artinya dari materi ya teman seperti itu. Nah jadi ini pembelajaran yang berarti bahwa itu baik bagi diri saya sendiri, dan saya hanya menyarankan kepada teman-teman, ketika usaha itu harus konsisten, jangan pernah kendor ya teman, jalanin aja gitu kan, dan jangan mudah tergiur dengan usaha yang lain. Itu salah satu hal yang menghambat saya pribadi gitu kan, saya tidak fokus di usaha itu kan, seperti itu. Nah jadi pas dengan kesempatan sharing ini, saya mengutarakan unek-unek saya teman-teman tentang apa yang pernah saya alami gitu kan. Saya bukan tidak punya usaha selain di sini, masih ada teman-teman. Cuma karena memang harinya sudah kita serahkan dengan orang lain, ya sudah, harinya tidak bisa kita harapkan total seperti itu. Karena kita bukan suatu perusahaan, kita hanyalah suatu manajemen yang biasa-biasa saja, yang kita mendapatkan hasil alhamdulillah, tidak ya bagaimana lagi kan seperti itu. Nah jadi ini pembelajaran pokok ya teman-teman, intinya pelajaran pokok. Saya hanya menyarankan tadi teman-teman harus konsisten, komit dengan usaha teman-teman, fokus dengan usaha teman-teman. Insya Allah itu pasti ada hasil yang lebih, yang kita tidak pernah akan tahu kan seperti itu. Jadi itu saja sedikit saran saya teman-teman, jadi sedikit sharing saya, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu selama ini menemani saya teman-teman di channel saya ini, yang selalu membantu channel saya ini berkembang ya teman-teman dengan seiring waktunya. Dan saya juga mungkin tidak selalu ya teman-teman untuk meng-share tentang jualan ini, karena impian dan harapan kita itu kan berbeda-beda teman. Saya punya modal untuk usaha seperti ini, punya pengalaman usaha udah capai seperti ini, tidak tahu setahun 2 tahun ke depan
Jadi permohonan maaf juga pada teman-teman yang memang kurang puas dengan apa yang saya berikan, ilmu yang saya berikan, seperti itu. Mungkin teman-teman kan bisa mencari referensi lainnya sehingga membandingkan mana yang baik mana yang tidak. Seperti itu saja, kita berjumpa lagi ya teman-teman di segmen dan tayangan berikutnya.